Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mantap, Mantap, luar luar biasa. biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah, senang Bapak bisa bertemu kalian lagi di kelas ini. Alhamdulillah, setelah sepekan lamanya kita tidak bertemu dan Bapak yakin kalian sehat semua, nak ya? Amin. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Ananda Anom, tolong dipimpin dulu doa selaku ketua kelas, Nak Anom. Oke, siap Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Anom selaku ketua kelas yang alhamdulillah juga hari ini kelas terlihat bersih, rapi, nyaman sehingga kita dalam kegiatan pembelajaran dapat berlangsung insya Allah ke depan dengan baik, Nak ya. Tentu salah satu peran dari ketua kelas yang baik adalah mampu mengkondisikan kelas. Oke, baik Nak. Ya Bapak. Bapak absen dulu ya. Anom, Hadir Bapak. Ninin, Hadir, Pak. Adris. Hadir Pak. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya hadir. Materi kita melanjutkan, Nak ya, dari materi yang kemarin yaitu tentang adab. Namun kali ini kita akan lanjut ke adab bertamu, Nak ya. Tujuan pembelajaran kita peserta didik mampu menganalisis adab bertamu dengan baik. Jadi setelah kita belajar tentang materi yang akan Bapak sampaikan tersebut, maka diharapkan kalian semua mampu menganalisis dan tentu membiasakan adab bertamu. Bapak akan memberikan sebuah video. Silahkan ditonton dulu, Nak. Assalamualaikum adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai adab bertamu dan menerima tamu. Nah, apa saja adab-adab dalam bertamu maupun menerima tamu yang baik sesuai syariat Islam? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah adab dalam bertamu. Adab-adab dalam bertamu antara lain mengucapkan salam, yakni dengan ucapan Assalamualaikum, mengetuk pintu rumah atau membunyikan bel jika ada, membelakangi pintu, tidak menghadap pintu masuk selama tuan rumah belum keluar, tidak mengintip isi dalam rumah, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, menyampaikan maksud dan tujuan kepada tuan rumah, tidak memandang seluruh ruangan dengan rasa curiga, bersikap sopan selama bertamu, bertamu tidak lebih dari 3 hari, berpamitan pulang setelah urusannya selesai, berterima kasih kepada tuan rumah dan mengucap salam sebelum pulang. Baik. Di sini yang kita bahas anak-anak yang pertama adalah tentang pengertian adab bertamu itu sendiri, kemudian ada dalilnya, lalu bentuk-bentuknya, nilai positif, kemudian juga pembiasaan. Manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tentu kita tidak luput dari bertemu dengan orang-orang dan saling membutuhkan dengan orang yang lain. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri kan. Kita perlu menjaga adab karena dengan menjaga adab tersebut, adab bertamu, maka silaturahim kita akan tetap terjaga dengan baik. Begitu pula dengan ukhuwah persaudaraan. Dalil yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menjaga adab ketika bertamu ada 2. Yang pertama terdapat di dalam kandungan surah An-Nur ayat 27 dan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk adab bertamu. Yang pertama tentu adalah kita harus memilih waktu yang tepat. Boleh nggak kalau kita bertamu tengah malam,
Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Coba Ananda Dwi, kenapa nak kita tidak boleh bertamu jam 11 malam misalkan nak? Karena jam 11 malam jamnya istirahat, Pak. Kasihan kalau diganggu. Iya betul. Coba Ananda Isa pernah didatangi oleh orang yang tidak mengucapkan salam nak? Pernah Pak, sering teman-teman itu kalau datang ke rumah langsung manggil, Isa, yuk kumpulkan layangan yuk, naik main layangan yuk, Isa, gitu Pak. Sering gitu Pak. Sering nak Isa ya. Biasanya main layangannya di mana nak Isa? Di sawah Pak, Di sawah sawah. dekat rumah. Nah, selain mengucapkan salam, hal yang perlu juga kita lakukan ketika kita bertamu, bahwa tamu laki-laki itu tidak boleh masuk nak ya, ketika yang ada di rumah itu hanya perempuan. Ya, ini penting nak, bagi yang laki-laki nak ya, jangan masuk ke rumah orang yang hanya perempuan di dalamnya, sementara Ananda laki-laki. Karena selanjutnya yang perlu juga nak diperhatikan adalah jangan pernah masuk kalau tidak dipersilahkan. Jangan pernah masuk kalau tidak dipersilahkan, dan jangan pernah mencicipi makanan jika tidak disuruh nak. Ya, kadang-kadang kita datang tuh lapar ke rumah orang. Nah, ketika kita datang ke rumah orang, kita melihat hidangan, tapi kita belum disuruh mencicipin, jangan nak ya, jangan. Ya, jadi makanlah ketika kita sudah disuruh mencicipi oleh tuan rumah. Masuklah ke rumah jika kita sudah disuruh oleh tuan rumah. Ananda Dwi pernah nggak masuk ke rumah temannya, tapi tidak pernah ditawarin padahal di situ ada makanan? Pernah, Pak. Sedih banget. Jadi, Padahal udah mau ngambil, tapi kan nggak boleh, Pak ya. iya benar. Itu bagus. Berarti Ananda Nopi itu mengikuti adab bertamu yang baik. Tidak boleh nggak tepuk tangan buat Ananda Nopi? Terima kasih. Dan salah satu yang paling penting juga nak ya, jangan melirik-lirik di dalam rumah. Ya. Adab bertamu memiliki nilai positif nak. Nilai positif itu yang pertama adalah toleransi. Kemudian kita juga telah mengokohkan persaudaraan. Adab bertamu tersebut juga membuat kita menjalin komunikasi yang baik. Artinya ketika kita menjaga adab, ketika kita bertamu ke rumah orang lain, berarti kita telah menjalin komunikasi yang baik. Bagian yang paling penting sebenarnya yang paling perlu adalah pembiasaan. Karena bagaimanapun kita menguasai materi, kita paham dalil-dalil, kita tahu segala tata cara bertamu yang baik, namun tidak kita biasakan, maka itu akan percuma. Bagaimana nak? Benar atau tidak nak? Betul, Pak. Betul Pak. Mungkin ada yang ditanyakan dulu nak? Atau sudah paham semua? Jelas Pak. Alhamdulillah kalau sudah jelas. 3 pekan lalu kita berbagi kelompok, inilah tujuannya. Kalian sudah dibagi satu kelompok itu 6 orang kan nak ya. Nah, jadi kalian tugasnya adalah memerankan. Jadi membuat peran tentang cara bertamu yang baik. Nah, video maksimal cukup 2 menit saja, tidak usah lama-lama nak ya. 2 menit saja. Kemudian setiap anggota kelompok itu harus memiliki perannya masing-masing. Dan yang keempat, silakan video tersebut di-upload di YouTube-nya nak ya. Nanti kemudian pekan depan di pertemuan selanjutnya nanti kita bersama-sama akan menonton video peran kalian tentang cara bertamu yang baik. Bagaimana nak? Siap aja kan? Siap, Pak. Oke, baik. Pak. Baik, anak-anak sekalian, mengapa penting meskipun sekarang di era digitalisasi, di generasi Z, mengapa penting untuk mengetahui adab bertamu tersebut, nak? Silakan nak, boleh satu orang untuk mewakili untuk Saya, menjawabnya. Pak. Silakan Ananda Dwi. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, Pak, yang mana kita tidak bisa menghindari untuk istilahnya, Pak, untuk bersosialisasi dengan manusia dan makhluk lainnya. Jadi pentingnya adab terutama dalam bertamu itu adalah untuk menjaga silaturahim, untuk menjaga hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya. Baik, terima kasih Ananda Dwi. Boleh tepuk tangan dulu.
Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang singkat ini bisa menjadikan keberkahan buat kalian semua. Kalian dimudahkan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Insya Allah kalian jadi anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada orang tua. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf bila Bapak ada salah, karena memang Bapak manusia ya, Bapak bukan malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.